Apa sih yang mama belum lakukan di usia sekarang yang masih pengen dilakukan sebelum mati lah kasarannya. Aku bilang kalau waktu bisa diputar, mama tuh pengen banget main sepatu roda sama nonton konser. Hai, ketemu lagi di Bus Stop, bincang sahabat-sahabat top. Nah, sekarang aku ada di halte CSW 1 dan udah janjian sama sahabat top yang profesinya dulu dokter. Beliau ini juga seorang ibu gaul banget, sering banget menggunakan Transjakarta untuk mobilitas sehari-hari. Aku udah janjian di sini. Kita tunggu ya. Ibu apa kabar? Mbak Ayu. Sehat. Sehat. Biasanya naik rute ini juga 13 ya. Dulu sebelum Kor 13 nyambung, gimana perjalanan menuju kantor? Dari bawah. Dari bawah. Ibu, kalau waktu bisa diputar mundur, harapannya apa yang pengen Ibu lakukan? Pengen seperti sekarang, transportasi mudah, murah. Aku mau ngajak Ibu ngobrol di salah satu ruangan yang ada di halte integrasi CSW ini. Aku pengen mengulik perjalanan waktu kerja dulu sebagai dokter ya. Sebenarnya ada apa dengan halte Monas? Kayaknya punya cerita yang sangat berkesan di halte Monas dengan kucing-kucing. Saya tugas terakhir itu di kantor wali kota Jakarta Pusat. Saya turun di halte Monas. Di situ ada kucing, itu peliharaan orang banyak. Kita penumpang gantian kasih makan, namanya Obet. Setelah Obet ada datang satu lagi namanya Obit. Nah, Obet sama Obit itu kan ada di tempat dimana di situ perkantoran ya. Jadi mereka kucing-kucing yang sangat bergantung pada nih kayak ginian nih. Oh, dibawa loh kemana-mana. Kemana-mana. Waktu itu lagi Pilpres 5 tahun lalu berarti lagi gugatan sedemikian rupa rusuhnya sampai halte Monas itu ditutup untuk waktu yang lama. Saya kepikiran sama Obit ya, siapa yang kasih makan gitu kan, karena ditutup, beneran ditutup. Terus saya telepon temen saya, Bu Era namanya. Halo Bu Era. Mbak Era, aku kepikiran, ya udah Bu, nanti aku coba anak-anak halte nanti gimana caranya ngatur. Deh aku janjian bawa beberapa pack makanan, food. Terus aku telepon Mbak Era hari ini aku bawa. Hebat banget beliau tuh ngirim anak halte Monas. Jadi halte Monas ditutup tapi ada petugas yang kesana? Iya, ada yang bikin saya lega, Dok, katanya mereka tetap bisa makan kok, karena selama ditutup halte tuh jadi tempat ngeposnya petugas-petugas polisi, tentara yang berjaga. Itu adalah care-nya ke kucing, ke anak bulu. Terus ketika jadi dokter, aku dengar bener-bener kenal dan deket secara personal sama pasien-pasiennya. Sampai sekarang pas udah purna tugas, pasien-pasiennya itu lagi yang say hi ya, apa kabar dokter, itu gimana? Kok Ibu bisa punya kedekatan emosional yang luar biasa sama pasien-pasiennya? Setiap ada pasien datang, saya selalu ingin ada komunikasi yang baik sehingga saya bisa menyampaikan sekaligus mengedukasi. Kemarin-kemarin masih aktif ya jadi dokter. Dengar-dengar nih dari bisikan teman-teman, sekarang ketika sudah purna tugas begitu menikmati hidup, jalan-jalan ke konser, nonton konser yang aku bahkan nggak dapet tiketnya gitu. Kalau soal konser itu sebenarnya mungkin nggak akan keulang lagi. Jadi aku tuh suka bilang sama anak-anak, aku tuh kan sebagai dokter udah pernah tugas dari Sabang sampai Merauke. Apa sih yang mama belum lakukan, yang pengen banget mama lakukan di usia sekarang yang masih pengen dilakukan sebelum mati lah kasarannya. Aku bilang kalau waktu bisa diputar, mama tuh pengen banget main sepatu roda sama nonton konser.
Oke, kalau gitu nonton konser. Jadi nonton konsernya sama siapa? Sama menantuku. Oke. Deket, sedemikian dekatnya. Jadi suatu hari, Mah, ada S. Anton katanya. Hah? Di Tiketnya GBK, susah. di GBK. Wah, enak banget di GBK, dalam jangkauan kan? Yes. Itu tuh sesuatu banget, aku menikmati banget. Walaupun tadinya aku tuh nggak suka Korea, tapi akhirnya aku pilih itu di antara yang si Korea itu, dan aku menikmati. Dan udah selesai. Ibu aku tuh ngarep setelah kita ngobrol, aku diajak ibu ngeteh cantik di mana gitu ya. Ini di Jakarta Selatan kan banyak tempat-tempat hits, tempat ngeteh. Tapi tadi aku dibisikin kopi. Ada kopi yang ternyata enak yang aku belum pernah coba. Sesering apa ibu jalan-jalan ke halte CSW dan jajan di sini? Aku jalan kemana aja sebenarnya. Aku suka museum, suka perpustakaan. Cuma CSW ini khusus banget karena dari rumah untuk bisa kemana aja itu aku harus ke CSW. Aku tuh amazed dari kita ngobrol yang nggak terlalu panjang sekarang, tapi sebelumnya kita pernah beberapa kali ngobrol. Ibu tuh bener-bener yang care banget gitu loh, care ke orang yang bahkan waktu itu kita belum pernah ketemu, tapi yang kayak Mbak Ayu sakit apa, terus aku dikasih tips-tips itu luar biasa banget. Boleh nggak sih aku dibagi quote-nya buat sahabat TJ yang juga nonton kita, gimana mereka bisa mungkin lebih termotivasi gitu. Yang selalu terpatri di hatiku itu salah satu hadis diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, jadi itu sahih, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesama. Seperti sekarang, walaupun aku sudah pensiun jadi PNS dan aku nggak memperpanjang izin praktek karena aku emang nggak mau lagi praktek, tapi aku merasa aku tetap bisa bantuin orang. Harapannya untuk ibu-ibu di luar sana? Selalu berusaha jadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Anak-anak itu bukan cuma anak yang kita lahirkan, karena generasi penerus itu sangat bergantung pada peran ibu ya. Jadi ibu yang baik, ibu yang cerdas, ibu yang bijaksana akan memberikan anak-anak yang seperti itu juga di masa depan. Di masa depan selanjutnya mau ngapain nih setelah ini? Tetap seperti ini ya. Saya dalam tahap ingin punya waktu untuk diri sendiri. Jadi sebelum pensiun itu banyak teman yang ngajakin ngajar, ngajakin praktek bareng. Satu lagi saya ingin punya waktu untuk nulis. Saya dulu penulis, saya dulu wartawan. Saya jurnalis. Saya pernah punya buku yang diterbitkan Gaya Favorit Pers. Saya pernah menghidupi 3 anak hanya dengan menulis, dan saya ingin bisa nulis lagi, dan teman-teman juga ayo dong Ban, nulis lagi, tapi ternyata sampai sekarang belum bisa. Mungkin waktunya untuk menikmati hari dulu, dapat inspirasi terus kembali nulis gitu ya. Habis ketemu Mbak Ayu mungkin ada inspirasi. Semoga. Ibu Bana terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol sama kita di bus stop, bincang bareng sahabat-sahabat topnya Transjakarta. Salah satu quote yang menginspirasi banget, karena aku kebetulan juga ibu, adalah kita harus selalu berbuat baik untuk didik anak gitu ya, karena anak-anak kita nanti mencontoh kita. Betul, jadi kita harus baik dulu biar bisa jadi contoh yang baik. Iya, biar kalian gak ketinggalan sama tayangan-tayangan podcast terbaru kita, jangan lupa subscribe dan follow semua sosial media Transjakarta, karena akan ada notifikasi setiap ada tayangan baru di Bus Stop Bincang Sahabat-Sahabat Top Podcast Gaya Hidup Jakarta. Selamat Hari Ibu buat semua ibu yang lagi nonton podcast kita. Mari saling berdaya untuk mewarnai dunia. Ayu Ardani dan Ibu Bana pamit, sampai ketemu lagi. Kita jalan-jalan ke Taman Marta Tiahau. Ayo naik Transjakarta.